sahabat pertanian, Buleleng membangun dalam sektor pertanian. Nah, kali ini saya sedang berada di Desa Uma Anyar untuk melihat bagaimana sih fasilitasi mengenai budidaya tanaman vanili. Nah, kita langsung aja yuk ke Bapak Perbekal dan Bapak Kepala Dinas. Yuk. Kali ini saya sedang didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Bapak Perbekal Desa Uma Anyar. Kita tanya sedikit yuk. Sukses ke Bapak. Sedikit Pak Nggih. Ke Pak makanya dulu Niki. Bapak, Niki kan yang lihat budidaya vanilinya bagus sekali. Apakah ini salah satu kegiatan untuk mendukung desa tangguh COVID-19 Pak? Iya, betul sekali. Kita pemanfaatan lahan itu pertama idenya adalah pemanfaatan lahan. Kita coba lahan kering bisa nggak vanili? Biasanya vanili kan lahan yang agak bagus seperti itu, yang agak tinggi daerahnya. Nah, kita coba di sini. Nah, Stungkare bagus hasilnya seperti ini kondisinya. Jadi untuk daerah ini seperti ini keadaannya. Nah, untuk sekitaran nanti kita akan coba berdayakan kelompok wanita tani, Pak Kadis. Jadi Stungkare dalam waktu dekat ini kita akan bentuk KWT dan bisa memanfaatkan lahan yang dulunya tidak terurus seperti ini. Jadi nanti kita akan buat pembibitan, jadi minimal lokal berskala desa. Ya, betul. Kita penuhi, kemudian nanti hasilnya terserah mereka. Ibu-ibu mau dijual ke ibu-ibu yang lain di lingkungan Desa Uma Anyar sih. Itu nanti pengembangannya. Dan kita tidak henti-hentinya mohon binaan dari Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis Ketahanan Pangan, dan Perikanan. Untuk selanjutnya apa yang cocok di tempat ini? Kalau air sudah ada, nah, tinggal konsep apa yang cocok di tempat ini. Nanti mohon bimbingannya Pak Kadis. Siap. Oke, beralih ke Pak Kepala Dinas kita nggih. Bapak Kadis, saya izin bertanya Niki, bagaimana menurut Bapak mengenai hasil dari budidaya vanili ini, Pak? Ini merupakan ide yang sangat luar biasa ya. Saya apresiasi sekali dengan ide-ide dan inovasi dari Pak Mekel ya. Dari lahan yang tidak terurus ya. Ini seluruh bayangkan ini lahan luasnya sekitar kurang lebih 25 hari ya. Itu bisa disulap menjadi lahan yang sangat-sangat produktif ya. Salah satunya pemanfaatan lahan di lahan yang tidak produktif ini sekarang sudah dimanfaatkan menjadi kebun, anggaplah kebun sepercontohan vanili. Artinya begini, orang tidak menyangka, tadi Pak Mekel sampaikan bahwa tidak menyangka vanili itu bisa tumbuh di dataran rendah. Biasanya kalau vanili itu kan dataran tinggi. Nah, dengan teknologi, dengan edukasi yang kita miliki ya di Dinas Pertanian khususnya untuk penanaman vanili, ternyata vanili itu di mana saja dia bisa tumbuh. Misalkan kita istilahnya sesuai dengan teknologi yang ada. Salah satunya adalah penanaman bibit vanili dengan sistem tajar seperti ini. Nah, sekarang banyak masyarakat sudah memanfaatkan lahan-lahan kering. Yang mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, khususnya di Kecamatan Seririt ya dan di Desa Uma Anyar. Nantinya bagaimana nanti bisa diketok tularkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mekel, itu nanti akan diketok tularkan kepada KWT ya, sangat bagus. Karena nanti biar bisa nanti ketika nanti ibu-ibu rumah tangga selesai memasak di dapur ya bisa memanfaatkan pekarangannya. Tidak hanya mungkin nanti untuk penanaman vanili saja, tanaman-tanaman lain bisa bagaimana sekecil apapun pekarangan yang mereka ibu-ibu punyai nanti bisa kita manfaatkan. Entah itu nanam vanili di lahan skala kecil, entah itu menanam cabai, terung dan lain sebagainya. Ini ide sangat bagus sekali nanti ya. Nah, terkait dengan fasilitasi Pak Mekel ya, kami dari Dinas Pertanian terkait dengan hal itu kami nanti akan memfasilitasi ya semua desa nanti yang mau berimprovisasi ya, berinovasi terkait dengan karena saya punya ide bagaimana di setiap desa itu memanfaatkan KWT. Nah, KWT itu kita bisa berdayakan untuk nanti bisa minimal para ibu-ibu rumah tangga itu sehariannya itu dalam satu hari itu biasanya kalau ibu rumah tangga habis menanak nasi, membuat di rumah tangga itu istirahat. Minimal nanti ibu-ibu setelah kegiatan di rumah tangga itu bisa memanfaatkan waktu luang. Salah satunya adalah dengan menanam vanili, kemudian memanfaatkan pekarangan, membuat olahan-olahan
makanan dan lain sebagainya. Itu nanti artinya nanti ekonomi di desa itu bisa bergerak. Nah, sudah barang itu mungkin nanti usulan saya mungkin dari pihak desa nanti adakan pola-pola pendekatan terhadap kegiatan-kegiatan di desa, kemudian adakan kerjasama. Karena permasalahannya nanti ketika nanti ibu-ibu rumah tangga itu sudah memproduksi, katakanlah keripik dan lain sebagainya, itu sudah memproduksi, kemana dia akan dijual? Nah, sudah itu tadi Pak Mukal sudah sampaikan, ya nanti adakan kerjasama untuk tingkat pemasarannya mungkin. Karena di sini yang menjadi permasalahan nanti adalah terkait dengan hilirnya. Ya. Dari hulu kita sudah garap, kemudian hilirnya juga. Makanya dari hulu sampai hilir kita harus terintegrasi. Ketika kita menyuluhkan untuk atau membuat olahan-olahan atau membuat tanaman lain itu, ya kita sudah para petani itu dari pihak desa atau lembaga ekonomi yang ada di desa itu sudah siap untuk menampung produk-produk lokal jenius yang ada di desa. Kira-kira itu. Oke, waduh, sangat mengedukasi sekali ya. Oke, semoga yang diharapkan oleh Bapak Perbekal dan Bapak Kepala Dinas tercapai dengan lancar. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Nah, oke, sahabat pertanian, sudah dengar sendiri kan bagaimana tanaman vanili itu yang biasanya di dataran tinggi sekarang bisa dibudidayakan di dataran rendah. Sangat mengedukasi sekali, bukan? Nah, agar bisa tetap untuk menerima edukasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, jangan kemana-mana, ingat tetap di stasiun ini ya. Ya.